Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Roh Kudus datang untuk menerangi hati kita dan membuka mata hati kita untuk melihat dan menjamin keselamatan Allah tetap terjadi di dalam persiaran hidup kita. Dan Roh Kudus membantu kita untuk percaya dengan Dia yang kita imani. Maka jangan biarkan ambisi menuntun hidup kita, tetapi biarkanlah Roh Kudus yang berasal daripadanya yang menjadi andalan dan kekuatan yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen baptis dalam gereja-Mu. Semoga rahmat sakramen itu mengobarkan semangat kami untuk memberikan kesaksian akan cinta kasih Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui pengajaran Santo Paulus yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas, mengingatkan Anda dan saya serta kita semua. Apakah Anda, saya, serta kita semua sudah menerima Roh Kudus ketika Anda, saya, serta kita semua menjadi percaya? Ingatlah bahwa Anda, saya, serta kita semua dibaptis dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Di dalam persatuan Allah Trinitas, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa bersaksi. Roh Kudus membantu Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi percaya sebagai orang beriman. Tetapi kita juga diingatkan di dalam Injil Suci menurut Yohanes. Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa sebagai murid Kristus kita akan bertemu dengan orang-orang yang hendak menceraikan kita, yang hendak menyesal kita, bahkan membuat kita menderita agar kita meninggalkan apa yang kita imani, agar kita meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Roh Kudus diutus ke tengah-tengah kita, ke atas para rasul, agar mereka tidak mudah dicerai-beraikan, agar gerejanya yang hidup di dunia ini tidak mudah dibuat putus asa oleh karena penderitaan, oleh karena tantangan hidup, dan juga oleh setiap persoalan yang datang silih berganti, yang menjadi dinamika Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman. Baik Kisah Para Rasul maupun dalam Injil Suci Yohanes, kita diingatkan bahwa ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan kebaikan dan kebenaran. Meskipun secara kalimat, secara kata-kata yang disampaikan, mereka semua, kita semua merindukan yang namanya kebaikan dan kebenaran, sehingga kita tinggal di dalam dunia yang nyaman dan damai. Tetapi berhadapan dengan zaman pasca kebenaran yang bohong diulang-ulang supaya menjadi kelihatan benar, dan sesuatu yang benar menjadi ancaman akan kerakusan yang selama ini disembunyikan.
Jika kita menutup mata hati kita dari bimbingan Roh Kudus yang terjadi, kita akan tetap tinggal di dalam kegelapan. Kita akan tetap nyaman dengan perbuatan jahat kita sampai pada titik di mana kita menyesalinya. Haruskah kita sampai pada titik penyesalan, baru Anda dan saya serta kita semua berbalik kepada jalan kebenaran? Roh Kudus betulnya sudah membimbing, mendampingi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Tetapi seringkali nafsu, ambisi ingin menguasai, ingin menjadi penguasa, ingin menjadi kaya sendiri, ingin menjadi penguasa sendiri. Akhirnya seringkali kita dikendalikan oleh ambisi kita untuk menguasai banyak orang, untuk memusnahkan semua musuh-musuh yang menghalangi perjalanan hidup kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua ditegur dan diingatkan. Kuatkanlah hatimu agar kita tidak mudah dikendalikan oleh ambisi dan amarah serta rasa dendam kita. Agar setiap langkah yang kita ambil semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan, dan setiap usaha kita menghasilkan berkat tidak hanya untuk Anda, untuk saya, tetapi untuk kita semua. Kita memang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang naik ke surga, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Ia mengutus Roh Kudus untuk menerangi setiap langkah kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita, mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, atau kita lebih senang mengikuti ambisi yang ada di dalam diri kita, meskipun seringkali menghancurkan persatuan keluarga kita. Meskipun seringkali memecah belah komunitas kita. Jangan sampai kita jatuh seperti orang-orang yang senang menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi jadilah seperti orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti dia mengerti apa artinya beragama dan bagaimana harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Tanpa membuat kekacauan, tanpa membuat perpecahan, tetapi biasanya orang yang mengenal Tuhan, di mana ia semakin beriman, ia menghadirkan kedamaian, karena orang beriman sudah merasakan dan memahami betul bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, melalui Ekaristi, Anda dan saya serta kita semua setiap saat diperbaharui, diingatkan pada sakramen pembaptisan, diingatkan pada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kasih Allah dengan tetap mengeraskan hati kita dan membiarkan dikuasai oleh ambisi. Tetapi biarkanlah dibimbing dan dipimpin oleh Allah melalui utusannya, yakni Roh Kudus yang menjadi terang di dalam langkah hidup kita. Mari kita awali pekan ini dan jadikan pekan ini sebagai pekan yang penuh berkat di dalam usaha kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.